Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ngaji Hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan tarjamah sekalian syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang ditulis oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Langsung saja kita baca hikmah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul hazani ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Setengah daripada tanda-tanda mati hati atau matinya hati ialah ketiadaan berduka citanya engkau atas yang keliputan daripada mengerjakan taat, keluputan daripada mengerjakan taat, dan tiada menyesali atas kesalahanmu yang telah engkau perbuat. Alama fa'altahu min wujudiz zalat. Jadi matinya hati itu, yang ini juga berarti kurangnya kepekaan atas kehadiran Allah dan tanda-tanda kebesarannya, juga daripada kurangnya ingat kepada Allah atau zikir itu ialah ketika engkau merasa biasa-biasa saja, engkau tertinggal sesuatu kewajiban atau ketaatan kepada Allah, dan engkau tidak menyesali atas hal-hal yang demikian, dan engkau tidak merasa berdosa atas kesalahan itu adalah bagian dari salah satu tanda matinya hati. Hati yang hidup itu merasa suka dengan adanya taat dan bersedih dengan adanya maksiat. Jadi hati yang hidup itu peka terhadap ketaatan kepada Allah dan maksiat kepada Allah. Bila masih merasa berdosa, itu artinya hati kita masih hidup. Inilah hati orang yang beriman. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man satarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu wa huwa mu'minun. Siapa-siapa kegembiraan oleh adanya amal kebaikan dan kesedihan oleh adanya amal kejahatan, maka dia seorang mukmin. Jadi seperti dikatakan Nabi, orang yang gembira atau merasa bersyukur telah mampu mengerjakan sedikit saja ketaatan, merasa diri rendah sehingga sedikit saja kebaikan itu dia merasa dianugerahi hal yang besar, dan kemudian sedih dengan sedikit saja kemaksiatan, itu adalah tanda bahwa orang itu beriman. Dan hendaklah kita ingat bahwasanya taat itu adalah nikmat daripada Allah kepada kita. Inilah yang kita sukai dan hendaklah kita bersyukur kepadanya, kepada Allah. Perhatikanlah, kata mu'allif, tiap-tiap amal kebaikan yang kita kerjakan itu sukut mengerjakannya, sewaktu mengerjakannya hendaklah kita menilik usaha. Jadi kita
selalu introspeksi diri, melihat, kitalah yang menilai terlebih dahulu diri kita, agar segala rukun dan syaratnya, jadi kewajiban-kewajiban, rukun-rukun daripada ibadah itu dapat dipelihara dan ditunaikan sambil mohon pertolongan Allah. Adapun kita ini tentu saja penuh dengan kekhilafan dan kelalaian, sehingga selalu berharap kepada Allah, memohon pertolongannya agar kita diberikannya kebaikan. Setelah selesai mengerjakannya, tiliklah atau perhatikanlah atau renungkanlah bahwa terlaksananya amal itu adalah semata-mata pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Allah yang berlaku atas diri kita. Jadi segala amal taat itu pada hakikatnya adalah karena karunia Allah juga. Jadi patut kita bersyukur. Dan anugerah Allah kepada kita yang semestinya disyukuri kepadanya. Dan jika amal yang kejahatan, tiliklah usaha, renungilah pula, akuilah kesalahan yang kita kerjakan, sesalilah akan dia dengan minta ampun kepada Allah. Jadi teruslah memohon pertolongan Allah dan hati merasa bersalah kepadanya atas segala dosa-dosa, dan berkembali kepadanya, selalu kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menilik bahwa amal kejahatan itu pekerjaannya atau amal usaha kita yang ditolongnya. Jangan salahkan kejahatan kita atau kembalikan kejahatan kita kepada Allah, meskipun tidak ada sesuatu bergeser sedikit pun kecuali karena anugerah Allah. Tapi tetap dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah Jamaah, walaupun semua sudah ditentukan Allah di Lauhil Mahfuz, pilihan atas kebaikan dan keburukan itu adalah ikhtiar kita. Dalam hal ikhtiar ini kita tetap memohon pertolongan Allah. Huraian masalah ini lebih, lihatlah risalah Tuhfatul Ikhwan di bagian rukun iman ke-6. Jadi itulah, semoga kita mampu memahami hal yang demikian, sehingga kesadaran kita akan sesuatu yang lebih besar dalam segala amal pekerjaan kita itu memberikan kita penguatan ketika kita memilih satu yang baik daripada yang buruk. Selalulah memohon pertolongan kepada Allah sebagai zat yang paling berkuasa dan berkehendak atas kita, makhluknya, dan sesalilah kesalahan-kesalahan kita, minta ampun kepada Allah, karena kita manusia tidak pernah terlepas dari keburukan-keburukan nafsu kita, diri kita yang selalu dibisiki keburukan oleh syaitan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.